Subhanallah hamdan lillah wa la ilaha illallah. Allah 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa keyakinan kepada seorang penolong tidak hanya dimiliki oleh seorang yang beragama. Setiap orang memiliki harapan, memiliki keyakinan bahwa kelak di akhir zaman pasti ada seorang penolong, seorang yang menebarkan keadilan ke setiap umat manusia. Dalam Islam, penolong tersebut disebut Al-Mahdi dengan riwayat-riwayat yang ada, dan riwayat tersebut tidak bisa dipungkiri lagi. Berbicara tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar, maka ada perbedaan pendapat tentang apakah beliau sudah dilahirkan atau belum. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau belum terlahirkan, dan sebagiannya lagi meyakini bahwa beliau sudah lahir. Kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi, maka kita akan menemukan satu penjelasan dari beliau. Ketika beliau mengatakan bahwa agama ini tidak akan aziz, kuat, mulia tanpa ada 12 imam, artinya tidak ada satu saat pun, satu waktu pun kecuali di situ ada imam, di situ ada khalifah. Kenapa? Karena Islam itu selalu ada. Islam itu selalu mengiringi umat manusia. Dari dahulu hingga sekarang Islam tetap ada. Nah, ketika ada Islam, maka satu konsekuensi yang akan muncul adalah adanya imam. Karena kalau seandainya Islam masih ada dan masih mulia, masih bisa dinikmati oleh umat manusia, kemudian khalifahnya tidak ada, imamnya tidak ada, maka apa yang dikatakan oleh Rasul tidak sesuai dengan kenyataan, dan ini mustahil. Setiap perkataan Rasul itu wahyu. Artinya ketika setiap perkataan Rasul adalah wahyu, maka perkataan beliau adalah benar. Ketika perkataan beliau benar, maka artinya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar sudah terlahir. Setelah kita membuktikan bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar itu sudah terlahir, maka pertanyaan berikutnya adalah di mana dia? Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar itu ghaib. Beliau sudah terlahir, tapi ghaib. Kemudian muncullah pertanyaan dari orang-orang yang mempersoalkan tentang kelahiran Al-Mahdi Al-Muntadhar. Oke lah, kalian meyakini bahwa Al-Mahdi itu sudah terlahir. Yang kita tanyakan adalah, kalau seandainya Al-Mahdi sebagai imam, sebagai penerus risalah, memiliki tanggung jawab seperti imam-imam sebelumnya, maka kenapa beliau ghaib? Bukankah ketika beliau ghaib berarti beliau tidak menjalankan tugas beliau sebagai imam? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang yang mempersoalkan tentang kelahiran Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Mazhab Imamiyah sebagai mazhab
yang secara terang-terangan dan tegas mengatakan bahwa Al-Mahdi sudah terlahir, mereka menjawab. Yang pertama, ketika kita tidak mengetahui tentang faidah daripada seorang imam, meskipun beliau gaib, bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa seorang imam yang gaib itu tidak memiliki faidah. Apa yang kita fahami adalah seorang imam itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena pemahaman inilah kita mempersoalkan kegaiban Imam Mahdi al-Muntadhar. Imam seperti apa yang dia bertugas di tengah-tengah umat manusia, tapi beliau tidak hadir. Jadi kesalahan yang pertama yang dimiliki oleh penanya adalah membatasi faidah seorang imam itu dalam memimpin umat manusia secara zahir. Padahal kalau kita amati dengan detail hadis-hadis yang berkaitan dengan seorang imam atau seorang hujjah, maka kita akan menemukan berbagai filosofis yang lebih penting daripada memimpin umat manusia secara zahir. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap zaman itu mengutus seorang imam? Hal ini dijelaskan oleh Rasul. Kata beliau, kalau seandainya bumi ini tidak memiliki imam, maka bumi ini akan hancur. Kalau kita memperluas jangkauan pemikiran kita tentang seorang imam, maka kita tidak akan mempersoalkan kegaiban seorang imam. Kenapa? Karena memimpin umat manusia dari sisi politik itu salah satu tanggung jawab beliau. Ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, faidah yang lebih besar lagi dari itu, yaitu menjaga keutuhan bumi umat manusia itu sendiri. Kalau kita belajar filsafat, dalam filsafat itu ada satu teori bahwa wujud itu bergradasi. Artinya wujud yang berada di bawah tidak akan menikmati kemuliaan wujud tanpa pemberian daripada wujud yang di atasnya. Lah, kalau kita terapkan teori ini terhadap seorang imam, maka kita bisa mengatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan inayah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa seorang imam. Karena seorang imamlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Karena seorang imamlah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan wujud kepada kita. Kalau seandainya pemikiran kita luaskan dan kita lebih detail dalam memahami persoalan, maka kita akan memahami bahwa imam ketika gaib bukan berarti imam tidak bekerja. Karena salah satu pekerjaan yang sangat-sangat penting yang dimiliki oleh imam adalah menjaga keutuhan bumi ini. Karena beliau sebagai wasilah turunnya rahmat dari Allah kepada kita. Dan kalau seandainya kita kaitkan dengan perkara agama, imam pun mengatur agama ini, mengatur problem spiritual kita, meskipun kita tidak memahaminya. Jadi
Sesuatu yang kita tidak mengetahui tidak bisa kita jadikan sebagai landasan untuk menafikan sesuatu yang lain. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan berbagai persoalan terkait dengan Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.